Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku Karena nggak banyak, saya dibawa aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kayaknya salah tempat kali ya. Biasa dipakai diundang untuk ngisi acara sunatan. Jadi saya ulang ya. Selamat pagi, salam sejahtera semua, salam. Oke, terima kasih ya. Saya bersyukur bisa hadir di sini dan tujuan saya datang ikut stand up comedy bukan tujuannya untuk menang ya, tapi untuk meramaikan suasana ya, untuk sekedar memberikan rame-ramean biar seru ya. Kan ini acara BKSN, Bulan Kitab Suci Nasional. Ini selevel dengan tilawah Quran ya. Jadi sayang sekali kalau pesertanya cuma 1 atau 2 atau 3. Kemarin saya sempat tanya sama Ibu Natalia, katanya cuma 1 ya. Nggak tahu sekarang udah berapa, sama saya 2 ya. Tapi terakhir saya baca 3. Perkenalkan, nama saya Michael Tang Tiktuk. Bukan ya. Nama saya Michael Tang aja, nggak pakai obeng ya, Michael Tang. Nah, materi saya yang ingin saya bawakan adalah 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah baik untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kebenaran dan mendidik orang dalam kebenaran ya. Jadi itu materi saya. Bapak Ibu, saya bukan orang yang lucu-lucu banget. Jadi kalau nanti saya menyampaikan komedi nggak lucu, Bapak Ibu pura-pura ketawa aja ya. Pura-pura ketawa aja. Boleh tepuk-tepuk pundak temennya, gebrak-gebrak meja. Tapi nggak boleh lempar-lempar kursi ya. Kalau mau lempar saya boleh, pakai lemparnya dompet, boleh, saya tangkap ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum mulai saya mau pantun dulu. Ya, Bapak Ibu pasti suka ya dengan pantun. Tolong dijawab, jawabannya apa? Ya, bukan Caca Marica. Hehe, ya, cakep. Saya mulai ya. Baca buka kitab suci tiap hari. Yes. Jadi lupa tuh saya. Ketemu si Sakius, si tukang pajak yang bikin galau. Bapak Ibu boleh serius memikirkan pajak, tapi jangan bikin hati galau ya. Bapak Ibu ngomong soal Sakius, tahu nggak apa persamaannya Sakius dengan King Kong? Pendek. Itu dia, pinter ya. Sama-sama kakinya pendek. Bapak Ibu kalau dengar tahu lagu King Kong kan? King Kong badannya besar tapi kakinya pendek. Nah, sama Sakius kakinya pendek. Saking kakinya pendek, dia mau melihat Yesus di kerumunan banyak orang nggak kelihatan. Apa yang dilakukan? Sakius panjat pohon, set naik ke atas. Dia lihat, dia penasaran ya, siapa itu Yesus? Ya. Dan Yesus melihat, wah, ada orang nekat juga ya, naik ke atas pohon, nggak takut jatuh. Kalau jatuh, gawat nih. Sakius turun, aku mau ke rumah kamu. Akhirnya Sakius turun, ya. Dan Sakius berjanji akan memberikan 50% dari harta kekayaannya untuk fakir miskin. Bapak Ibu, adik-adik semua, dari pesan ini menarik ya. Ada 3 hal yang kita pelajari. Pertama, penasaran sampai ke Yesus. Kedua, rindu ingin bertemu Yesus. Ketiga, membuahkan hati. Jadi Bapak Ibu, kalau kita rindu kemudian membuka hati kita, maka Yesus akan datang masuk ke dalam hati kita. Ingat, Yesus pernah berkata, jika di mana hartamu berada, maka disitulah hatimu. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik semua, kalau kita membuka hati dan menerima bahwa Yesus adalah harta kita, maka Yesus akan menyelesaikan segala permasalahan kita. Cepat atau lambat tergantung doa dan kedekatan kita. Bapak Ibu,
Saya ingin lanjutkan lagi, tapi sebelumnya ada pepatah mengatakan ya, tak kenal maka tak sayang. Kalau tak kenal maka kita harus kenalan. Bapak Ibu, sebelumnya ada yang pernah kenal saya? Nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Nah, saya di sini saya mau tanya, ada nggak yang namanya Pak Kosasi? Ada yang namanya Pak Kosasi? Nggak ada ya? Kalau ada saya mau tanya, kenapa namanya Pak Kosasi? Pasti dijawab apa? Ya iya, masa Pak Kos susah. Ya, lanjut lagi. Bapak Ibu, saya mau sampaikan yang menarik ya, mengenai ada statement yang mengatakan bahwa guru adalah beban negara. Wah, statement itu bikin heboh ya, sampai akhirnya rame ya. Itu statementnya benar apa nggak tahu ya. Guru adalah beban negara. Mungkin di sini ada bapak ibu yang guru ya, guru katekis, guru sekolah, atau guru apalah ya. Memang guru itu bukan beban negara ya. Guru itu pengabdian ya, tugas yang mulia. Seharusnya dibayar juga mulia ya. Dan memang itulah hebatnya guru, pahlawan tanpa tanda jasa ya. Dibayar murah pun nggak apa-apa, tapi mudah-mudahan ke depan pemerintah bisa menaikkan taraf gajinya. Ada di pedesaan pengalaman itu betul sekali, ada laporan dan saya baca di media massa. Guru diberi tugas membagi makanan ya, diberi tugas membagi MBG ya. MBG itu MBG, makan babi guling enak. Bukan ya, makan pakai MBG, makan babi guling pakai ST enak, apalagi pakai teh panas ya. Apa bedanya? Sebelum saya lanjut, apa bedanya teh panas sama ST? Tahu apa bedanya? Nggak tahu? Dinginnya bukan. Yang bedanya cuma 1.000-2.000 ya. Bapak Ibu, MBG itu makan bergizi gratis ya, bukan makan babi guling. Jadi guru diberi tugas membagi MBG, tapi baginya pakai rantang. Gurunya tidak digaji untuk membagi, tapi kalau rantangnya hilang harus ganti. Kesiannya jadi guru ya, bisa tekor ya. Ya, Bapak Ibu, kita berharap semoga untuk para guru yang ada di sini dan juga di tempat lain di pedesaan terutama, semoga pemerintah memperhatikan guru walaupun tugas mulia, banyak jasanya, semoga diberikan pendapatan lebih ya, seperti anggota DPR kita, dan dengan tunjangan rumah, tunjangan beras juga ya, supaya mengajarnya lebih nyaman ya, tidak terlalu memikirkan kehidupan ya. Bapak Ibu, saya dulu aktif dari Putra Alta, kemudian Mudika. Dulu ada zamannya Mudika ya, anak zaman sekarang mungkin nggak tahu ya. Mudika itu kepanjangannya apa? Muda Mudi Katolik. Iya betul, pinter. Ada yang nggak tahu, muda-mudi kakak. Bukan ya. Sekarang namanya OMK ya. OMK itu kepanjangan dari Orang Muda Katolik. iya, orang muda Katolik. Cuma ada orang tua yang sekarang bilang, apa itu OMK? Orang muda malas komitmen. Jangan begitu Bapak, itu orang muda Katolik. Oh iya, salah. Dia salah menyampaikan kepanjangan. Jadi Bapak Ibu, kita hari ini juga berharap ya, pesannya guru sejati kita adalah Yesus ya. Yesus membagi 5 roti 2 ikan menjadi ribuan banyak orang. Tadi cerita pertama bagus sekali ya. Yesus membuat mukjizat. Yesus perhatian. Yesus berpikir ini sudah sore, banyak yang melihat, lalu harus diberi makan. Jadi Yesus mau memberi makan. Pokoknya bukan mukjizat, tapi kerelaan Yesus mau memberi makan. Jadi kita hari ini belajar dari Yesus, guru sejati kita, dan kita berharap semoga guru-guru ke depan mendapatkan penghasilan yang layak. Demikian dari saya. Terima kasih. Jangan perlu Kak Michael. Oh ya, ini saya kenalnya namanya dipanggilnya Kak Michael. Iya. Kakak pembina BIR, Bina Iman Remaja. Oke, Kak Michael boleh tahu nggak
kenapa sih ngambil tadi yang buat Timotius itu? Buat dibawain hari ini, kenapa gitu? Oke, baik teman-teman. Jadi hari ini saya membagikan materi ini, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, baik untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi enak dari bacaan ini saya bisa menyampaikan materi-materi tadi, ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak suka sama saya, misalnya karena saya nggak lucu, nggak apa-apa. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kalau Bapak Ibu nggak suka sama saya, oh nggak lucu, nggak apa-apa. Yesus pernah bersabda, maafkan mereka karena mereka tidak tahu. Jadi enak itu. Oke, keren sekali Kak Michael ya. Kita setuju ya, keren ya. Oke, terima kasih Kak Michael. Terima kasih. Ya.